got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Shalom saudara-saudara. Karena ada sejumlah permintaan untuk mengetahui bagaimana kesaksian kehidupan saya, jadi saya akan membuat suatu seri tentang hidupku di tangannya. Dan di dalam seri yang pertama ini kita akan melihat kelahiran, masa kecil, dan keluarga. Saya sudah melihat dari awal kehidupan saya bahwa Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Waktu saya kecil, saya dapat gigitan dari laba-laba yang sangat berbisa. Saya sakit septicemia. Saya dianggap tidak ada harapan. Saya sudah mulai biru. Ibu saya mencari dokter, tidak ada perawat. Jadi akhirnya dia membawa saya ke pastor Katolik. Dan pastor Katolik berkata, oh ini anak dalam keadaan parah. Dia harus diadakan doa untuk orang yang sudah mau mati. Tapi harus jadi Katolik dulu. Jadi ibu saya berkata, ya oke. Jadi saya dibaptis jadi Katolik. Dan pastor itu dia doakan saya. Besok paginya saya sudah bangun, sudah sembuh, sudah sehat. Dan pastor dia mengklaim mujizat. Saya tidak tahu kalau itu mujizat karena pastor itu. Tapi saya tahu hidupku berada di dalam tangan Yesus. Jadi ayat yang saya ambil sebagai tema di dalam seri ini adalah Mazmur 27 ayat 4 dan 5. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Orang tua saya, ya ada Wallace Montague Hammond, dan ibu saya adalah Alice Mary Schultz. Nah, mereka waktu saya lahir sedang bekerja di Papua New Guinea. Dan kami berada di dalam kota Rabaul. Nah, saudara dapat melihat di dalam beberapa foto ini. Rabaul itu adalah kota yang indah sekali. Terkenal sebagai Paris dari Orient itu. Nah, ini adalah rumah keluarga saya pada waktu tahun 1948. Dan ini adalah suatu peta di mana kita lihat letaknya kota Rabaul, Gunung Vulkan, dan Gunung Tafuvur. Dua gunung berapi yang sangat berbahaya. Ibu saya katakan beberapa kali setelah terjadi goncangan gunung berapi, saya harus dicari di lantai karena sudah dilempar keluar dari tempat tidur dan jatuh ke lantai. Kota Rabaul memang satu bukit atau satu kota yang sangat-sangat indah. Tetapi orang tua saya pindah kembali ke Australia, ke Melbourne. Tetapi papa saya meninggalkan ibu saya. Dan kami dalam keadaan malang. Saya ingat pada waktu ibu saya membawa kami ke kantor polisi untuk melaporkan bahwa bapak kami sudah melarikan diri dan kami tidak ada keuangan, tidak ada makanan. Memang kami menjadi orang miskin, orang jalanan. Dan kami akhirnya tinggal di dalam satu kandang anjing. Anjing-anjing yang disebut greyhound dikeluarkan. Bisa dilihat di sini foto dari salah satu anjing itu. Bibi saya Eileen. Dapat dilihat di dalam lorong kami itu. Bahwa ini adalah satu keadaan dan juga dari pakaian bisa dilihat. Kami adalah orang-orang miskin, bahkan pengemis. Ada banyak hal yang terjadi di situ. Tapi satu hal yang saya sudah belajar dari kecil adalah bahwa Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus sanggup untuk memelihara dan memberi satu jaminan kehidupan yang luar biasa. Jangan kita takut. Yesus sanggup memelihara kita apapun latar belakang kita. Tuhan Yesus memberkati.
He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Hidupku ada di dalam tangannya. Ini adalah pelajaran yang saya sudah pelajari sepanjang hidup saya. Tuhan pencipta langit dan bumi, yang juga adalah penebus jiwa saya, yang mengasihi saya. Saya selalu berlindung di dalam tangannya, karena tangannya besar. Nah, di dalam nomor 2 di dalam seri ini, kita melihat tentang sakit, panti asuhan, dan seekor anak kucing. Nah, ayat pedoman dan pegangan saya, Mazmur 27 ayat 5, saya baca kepada saudara-saudara. Ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Selalu saya melihat Tuhan melindungi kehidupan saya. Nah, sebagai seorang anak yang sedang dibesarkan di dalam kemiskinan, di dalam kekurangan, kadang-kadang juga ada hiburan-hiburan. Nah, hiburan kami adalah pada waktu mantan-mantan laskar dari Perang Dunia Kedua. Pada hari Minggu pagi mereka suka berkumpul dan main judi dengan satu mainan yang disebut 2-up. Jadi mereka mengambil 2 logam dan kalau dilihat kalau itu sama wajahnya, itu adalah pemenang. Disebut 2-up, 2-up. Nah, tapi biasanya polisi datang. Oh, kami mendengar alarm sirennya sudah datang berbunyi dari kiri kanan dan orang lari sini sana lompat di atas pagar-pagar. Wah, untuk kami itu adalah lucu dan hiburan yang besar. Tapi sudah begitu keadaan pasca Perang Dunia Kedua di dalam kota Melbourne. Di waktu itu saya juga kena penyakit radang paru-paru 2 kali. Ini adalah jenis flu yang sangat berat yang menyerang paru-paru dan saya hampir tidak bisa bernafas. Dokter berkata kepada ibu saya, "Ibu, kalau anakmu ini kena ketiga kalinya, paru-parunya tidak akan sanggup lagi. Dia akan meninggal." Tapi saudara, hidup saya ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan melindungi kehidupan saya. Tapi satu kali, ibu saya juga jatuh sakit. Dan kakak saya, Ron, dan saya masuk ke dalam panti asuhan Katolik. Saya takut karena anak-anak yang lain seperti ganas dan lebih besar dari saya. Tapi satu hari, sister-sister Katolik itu membawa kami ke dalam satu taman yang indah. Di situ ada kolam dan di situ ada bebek-bebek. Oh, saya tertarik, saya mau dekat-dekat lihat. Tapi saya jatuh ke dalam air. Nah, di dalam air itu mereka harus ambil saya. Waduh, karena saya dalam keadaan kena penyakit radang paru-paru lagi. Oh, saya dirawat dengan baik. Jangan sampai jadi sakit. Tapi saya ada di dalam tangan Tuhan. Dia sedang melindungi saya. Nah, di masa yang sama, kasihan seekor anak kucing. Satu hari kami datang ke satu keluarga Stron. Itu adalah keluarga teman ibu saya. Nah, di situ saya melihat seekor anak kucing sedang minum susu dari piring. Saya haus, saya lapar. Saya tidak dapat susu seperti itu anak kucing. Jadi waktu orang lain yang masuk ke dalam rumah, saya datang dan saya mengambil itu anak kucing. Saya bawa di WC di bagian belakang yang cuma merupakan satu lubang besar. Dan saya membuang itu anak kucing. Kasihan. Dia lenyap. Dan saya kembali dan minum susunya. Kemudian yang punya anak kucing berkata, "Oh, mana saya punya anak kucing?" Wah, saya diam-diam saja. Ya, saya memang ada kenakalan. Tetapi saya bersyukur bahwa dari waktu kecil ada tangan Tuhan yang sedang memelihara kehidupan saya.
Dan dia juga sedang memelihara kehidupan saudara. Tempatkan saudara di dalam tangannya. Itu aman. Puji Tuhan. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Hidupku di tangannya. Di dalam sesi ketiga ini, kita akan melihat tentang identitas baru yang saya terima pada tahun 1955. Tapi sebelumnya saya mau baca dari Mazmur 27 ayat 9 sampai 10. Janganlah menyembunyikan wajahmu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Pada tahun 1955, kami pindah ke Ashburton. Ibu saya dengan 3 anak, jadi 2 putra, 1 putri, ketemu dengan seorang bapa yang juga sudah cerai dari istrinya, dan dia punya 3 putra. Dia memerlukan istri dan ibu untuk anak-anaknya. Ibu saya memerlukan suami dan ayah untuk anak-anaknya. Jadi kami berenam. Lalu bersama mereka kemudian tambah 3 anak lagi. Jadi ada 9 anak di dalam rumah tangga itu. Nah, pada waktu kami sudah pindah ke Ashburton, kami adalah gabungan dari 2 keluarga. Dan kehidupan di Ashburton, ini salah satu suburb di dalam kota Melbourne, itu agak menarik karena saya masih ingat pada waktu ada kereta yang ditarik oleh kuda-kuda yang membawa roti. Dan ada gerobak dengan botol-botol susu yang dibawa di jalan untuk kita bisa beli susu. Nah, ini adalah cara kehidupan pada waktu itu. Lalu pada tahun yang sama, kami dimasukkan ke dalam sekolah minggu di gereja Metodis. Bukan karena keluarga kami beragama, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi justru supaya pada hari Minggu pagi, mereka ada beberapa jam di mana sudah tenang di rumah dan mereka tidak repot dengan begitu banyak anak. Nah, pada waktu itu saya mendengar tentang satu kisah tentang kusta. Wah, itu bikin saya takut sekali. Tapi mungkin saya tidak menanggapi betul apa yang maksudnya. Bahwa kusta adalah gambaran dosa yang akan membinasakan dan makan jiwa kita. Nah, pada waktu itu, ini ayat ciri. Dia berkata kepada saya, kamu harus pakai nama saya, Harvey. Saya bilang tidak, saya Hammond. Saya tidak mau disebut Harvey. Dan saya dipukul mati-matian sampai saya tunduk. Dan setuju diterima dengan nama Jeff Harvey. Wah, itu adalah suatu kesulitan di dalam kehidupan saya. Jadi bertahun-tahun saya dikenal dengan nama Jeff Harvey. Tapi dalam hati, dan saya juga ceritakan kepada orang, sebenarnya saya Jeff Hammond. Nah, kemudian ada satu peristiwa yang terjadi. Saya boleh kembali dan dikenal dengan nama sesungguhnya, Jeff Hammond. Satu kali saya datang di Aberlove dan saya bersama dengan Pak Edi Leo. Dan Pak Edi perkenalkan saya kepada seorang hamba Tuhan tamu. Dan kami bercakap-cakap dalam bahasa Indonesia. Lalu orang itu berkata, wah, kamu adalah orang kedua yang saya pernah ketemu yang sangat fasih, lancar berbahasa Indonesia. Saya bilang, siapa yang pertama? Dibilang, namanya Jeff Harvey. Sangat mirip dengan Bapak.
Pak Edi sudah mulai ketawa. Dia berkata, apa kamu kenal dia? Saya kenal. Saya sangat berdekatan. Apa kamu satu keluarga? Saya bilang, ya kami sangat dekat. Edi sedang ketawa-ketawa. Karena dan lalu Edi berkata, ini orang yang sama. Wah, itu luar biasa. Tetapi memiliki identitas itu penting di dalam kehidupan seseorang. Saya hanya kecewa waktu itu. Boleh bilang dari bapak, dari ibu, tidak ada yang membela untuk saya bisa mempertahankan nama saya. Itu yang membuat saya ingat Mazmur 27 ayat 10. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tuhan mengenal identitas kita. Dia mengenal identitasmu. Kamu aman di dalam tangan Tuhan. Percayalah kepadanya. Karena dia mencintai saudara. Amin. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Hidupku di tangannya. Selamat datang ke dalam sesi nomor 4 di dalam seri ini, di mana kita akan melihat tentang waktu keluarga saya pindah ke satu kota kecil 35 km dari pusat kota Melbourne, namanya Ferntree Gully. Nah, di situ saya sekolah di sana, masuk satu sekolah dasar. Itu juga adalah tahun 1956, di mana televisi mulai di Australia. Dan juga pada tahun itu adalah Olimpiade di kota Melbourne. Nah, di dalam sekolah dasar yang di Ferntree Gully itu, saya ingat waktu kami tiba ada satu papan yang besar yang berkata Ferntree Gully State School number 1307, 1307. Kemudian nomor itu menjadi signifikan sekali untuk saya. Karena saya ketemu dengan kekasih saya, Annette Curtis. Ternyata dia lahir 13 Juli 1307. Seperti tangan Tuhan ada dalam hidup saya, memberi saya tanda bahwa saya akan menemukan pasangan hidup saya di sekolah 1307 atau dengan nomor 1307. Nah, jadi Olimpiade itu luar biasa di Australia karena televisi sekarang sudah mulai, dan walaupun itu hitam putih, dan habis sekolah kami lari pulang dari sekolah menonton TV. Ada acara Mickey Mouse. Wow, kami gembira sekali untuk nonton itu. Tapi satu kali, karena saya sudah berkelahi dengan beberapa anak di sekolah, wah, luar biasa. Mereka mau pukul saya habis-habisan. Tetapi saya lari lebih cepat dan saya tiba di rumah dan aman. Nah, karena saya memang anak nakal, saya suka main dengan air. Dan satu hari setelah ada hujan, dan ada air di pinggir jalan, saya main lompat di atas air. Tapi karena saya tidak hati-hati, saya ketabrak mobil. Saya jatuh di situ, dan sopirnya dia keluar dan dia lari ke arah saya. Waduh, saya takut. Bukan takut karena ketabrak mobil atau luka-luka atau sakit. Saya takut karena saya pikir dia nanti mau datang pukul saya karena saya sudah menyebabkan kecelakaan. Jadi saya lompat dan lari ke arah rumah saya. Tapi saya juga ketangkap. Memang saya ada luka-luka kecil. Tetapi ya oleh kemurahan Tuhan saya aman. Itu membuat saya ingat di dalam Mazmur 27 ayat 5. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Itu adalah waktu bahaya. Lompat ke tengah jalan lewat air. Ketabrak mobil. Tapi Tuhan melindungi hidup saya. Ia melindungi saya pada waktu bahaya.
Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Tuhan kita memelihara kehidupan kita. Dan kalau kita menempatkan diri selalu di dalam tangan Tuhan, apapun keadaan yang kita hadapi, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Hidupku di tangannya. Di dalam yang kelima di dalam seri ini, kita akan melihat dari waktu saya masuk dalam sekolah minggu di gereja Anglikan. Pada waktu temukan seekor ular, dan pada waktu saya lari bersembunyi. Ketiga hal ini mempunyai arti di dalam kehidupan saya. Nah, saudara bisa melihat, ini adalah foto dari sekolah minggu, tempatnya di mana saya masuk sekolah minggu. Keluarga saya sudah pindah dari Ashburton ke Ferntree Gully. Dan di Ferntree Gully, karena sudah ada 6 anak dan sudah ada yang ke-7 yang sedang di dalam perjalanan, bahwa ibu saya dan papa tiri saya ingin mempunyai waktu tenang hari Minggu pagi. Jadi kami dikirim ke sekolah minggu. Bukan untuk kami belajar tentang Tuhan, enggak. Tapi supaya mereka ada waktu istirahat sedikit. Tetapi pada waktu kami tiba di sekolah minggu itu, kami begitu ribut. Sehingga akhirnya gurunya, dia minta kepada pendetanya, tolong Pak Pendeta, ini anak-anak terlalu ribut, kami tidak bisa kontrol. Ini bikin kacau sekolah minggu. Sehingga kami tidak lagi diizinkan ke sekolah minggu. Sebenarnya, saya ribut karena saya sedang mencari sesuatu. Saya sedang mencari, waktu itu yang saya belum tahu, tapi sebenarnya seorang bapa. Nah, kemudian daripada ke sekolah minggu, kami banyak main-main dengan teman-teman pada hari Minggu pagi. Nah, satu hari saya main olahraga, saya pukul bola, dan bola itu ternyata jatuh di antara ular. Waduh, satu bahaya besar. Wah, di lain waktu saya main football. Bolanya lewat satu kawah duri. Saya cepat-cepat lari untuk tangkap karena saya sangat kompetitif. Tapi yang saya tidak perhatikan bahwa duri kena kulit saya. Dan sampai sekarang saya sudah ada bekas. Walaupun itu adalah 60 tahun yang lalu. Saya dijahit dengan 7 jahitan. Saya dibawa untuk ke rumah sakit, ke dokter untuk dirawat. Tapi dalam hati saya ada kehampaan. Apabila saya ke sekolah minggu, apabila saya sudah main olahraga, ada sesuatu yang kosong dalam kehidupan saya. Satu hari adik saya namanya John. Dia adalah anak sungguh dari papa tiri saya. Dia melarikan diri dan bersembunyi juga. Tapi setelah beberapa jam dia balik. Oh, dia dipeluk oleh ayahnya. Oh, anakku, dia begitu mencintainya. Tapi saya juga ingin mempunyai papa yang mencintai saya. Ada sesuatu vakum, ada sesuatu kehampaan di dalam hidup saya. Jadi beberapa minggu kemudian, saya juga lari bersembunyi. Tapi saya lebih lama dari John. Saya mungkin sudah sampai jam 10 malam. Baru saya masuk ulang ke dalam rumah. Wah, saya pikir saya akan disambut, akan dikatakan, oh anakku. Enggak. Saya dipukul mati-matian, saya ditendang. Sampai salah satu kakak saya berkata, oh Jeff, kami sudah takut, kamu sudah akan dibunuh. Tapi semua ini mencerminkan ada satu kehampaan di dalam hidup saya. Dari kecil, saya tahu ada sesuatu yang kurang. Saya perlu seorang bapa. Saya tidak tahu bahwa Bapa itu ada di surga.
Tapi di dalam Mazmur 27 ayat 7 saya sekarang baca, dengarlah Tuhan seruan yang ku sampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Dan di dalam kehidupan saya bertahun-tahun saya mencari seorang bapa, karena di dalam hidup saya kosong. Saya perlu bapa. Saya bersyukur harinya datang di mana Bapa datang menyatakan diri kepada saya, dan saya dapat mengenal saya punya Bapa kekal dan dapat keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saya berdoa supaya saudara juga menemukan Bapa di surga, karena Dia adalah Bapa yang sesungguhnya. Tuhan Yesus memberkati. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Hidupku ada di dalam tangannya. Di dalam nomor 6 di dalam seri ini, kita mau melihat krisis keluarga yang kami hadapi, dan juga krisis pribadi yang saya alami pada waktu saya belajar di SMP SMA Beronia. Nah, pada waktu itu, ibu saya jatuh sakit. Jadi dia ada masalah empedu, dan dia ada batu-batu, dan dia harus masuk rumah sakit. Nah, pada waktu itu biasa 7 sampai 10 hari di dalam rumah sakit. Nah, ibu saya yang memang ada 9 anak di dalam rumah, dan siapa akan menjaga mereka? Dia panggil adiknya yang dia sayang. Untuk saya itu adalah Bibi Aileen. Nah, dia juga membawa 2 anak, jadi 11 anak di dalam rumah. Tapi ternyata dia lebih memelihara Papa Tiri daripada anak-anak kami. Lalu habis ibu saya kembali dari rumah sakit, Bibi Aileen bersama dengan Papa Tiri lenyap. Mereka lari, bahkan meninggalkan kedua anaknya dari Bibi Aileen. Jadi sepupu saya juga dari 11 anak. Ibu saya dalam keadaan sakit, di dalam keadaan yang kacau secara emosional. Nah, kakak saya Ron dan saya banyak main kartu dengan dia semalam-malaman. Bahkan duduk bersama ibu nonton film-film horor. Wah, itu luar biasa. Nah, di dalam zaman itu juga kami dengar bunyi besar di seberang jalan. Ada pencuri yang masuk ke dalam toko di sebelah. Kami panggil polisi. Wah, memang kehidupan pada waktu itu penuh dengan insiden-insiden yang luar biasa. Pada waktu itu saya sedang belajar di SMP dan SMA Beronia selama 4 tahun. Di situ saya adalah pemimpin rombongan judi. Saya juga adalah orang yang distribusi buku-buku pornografi. Saya satu kali ketangkap dan ditarik dan ditegur di depan seluruh sekolah. Betapa dipermalukan. Saya juga adalah tukang berkelahi. Satu orang saya pukul, namanya Matt Cole. Saya pukul dia dan hidungnya patah 2 kali. Dan ada seorang pemuda yang lain namanya David Butler. Dan kita akan mendengar lebih banyak tentang dia dalam seri berikutnya. Tapi David Butler, saya suka tiap hari kejar dia. Saya mengganggu kehidupannya. Dan dia sangat membenci sama saya. Ini adalah karena tidak ada damai di dalam hati saya. Tetapi ada satu guru agama dari Churches of Christ. Dia datang dan dia mengajar. Saya tidak peduli apa yang dia bilang. Tapi saya melihat ada kasih Kristus di dalam dia. Ada damai sejahtera. Dan itu menjadi sesuatu yang agak menarik saya untuk lebih mengenal siapa yang membuat orang ini punya damai sejahtera. Saya tidak punya damai sejahtera, hidup saya kacau. Tetapi lewat pengalaman-pengalaman itu, saya belajar seperti dalam Mazmur 31 dan ayat 16.
masa hidupku ada dalam tanganmu. Nah, ini benar untuk saudara juga dan untuk saya. Hidup kita bisa kacau. Kita bisa mengalami musibah-musibah. Tapi kalau di kemudian waktu kita balik lihat, kita dapat lihat bahwa Tuhan sungguh memelihara hidup kita di dalam tangannya. Tuhan sudah punya rencana untuk saya. Dan dia sudah punya rencana untuk saudara. Amin. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Sesungguhnya hidupku ada di dalam tangannya. Di dalam nomor 7 di dalam seri ini, saya mau ceritakan sedikit tentang ibuku yang sudah bergumul dengan keputusasaan. Setelah beberapa kali ditinggalkan, sekarang sudah ada 11 anak di dalam rumah, tidak ada pekerjaan, tidak ada bantuan sosial pemerintah, dan dia sama sekali tidak tahu apa yang dia harus berbuat. Jadi, dia cari bantuan dari gereja. Dia pergi di gereja Presbyterian di Ferntree. Dan di situ dia sedang mencari jawaban, bantuan, penemanan, pertolongan. Tapi dia hanya merasa bahwa orang agak menghina dia dan dia tidak merasa enak. Jadi dia berhenti untuk usaha itu di gereja Presbyterian. Tetapi ada seorang pendeta yang lain. Jadi pendeta Bob Colley bersama istrinya Phyllis Colley. Dan mereka datang, mereka sudah mendengar dari salah satu tetangga kami bahwa ada keluarga yang sesungguhnya memerlukan pertolongan. Mereka datang dan mereka terkejut melihat ini rumah dengan 11 anak, berantakan, kacau, kotor. Mereka sudah tahu keluarga ini perlu pertolongan. Jadi kami sudah berkenalan dengan pendeta ini yang telah menjadi salah satu bapa rohani saya. Lebih 50 tahun dia sudah menjadi satu kawan, satu teman, satu penasihat, satu bapa rohani. Nah, satu malam ibu saya bermimpi buruk. Dia melihat api neraka. Dan dia melihat dirinya di dalam api neraka. Dan dia sedang berteriak-teriak minta pertolongan. Lalu Phyllis Colley mengulurkan tangannya. Dan mengambil tangan ibu saya untuk menarik dia keluar. Ibu saya waktu itu belum menjadi orang percaya. Tetapi itu begitu menakutkan dia dan juga menakutkan saya. Ini menjadi satu titik tolak perubahan di dalam kehidupan saya dan keluarga saya. Di waktu yang sama saya juga mengalami krisis karena kenakalan saya dengan judi dan pornografi dan berkelahi. Saya tidak lagi diterima di SMA saya di Beronia High School. Saya tidak diizinkan untuk melanjutkan. Saya dipaksa untuk bekerja. Dan saya mendapat pekerjaan di dalam sebuah bank yang namanya State Savings Bank of Victoria di kota Beronia, tidak jauh dari rumah kami. Nah, sementara itu karena ibu saya sekarang sudah mulai mengikuti gereja atau ibadah, dia mendengar pengumuman akan ada kelas CD. Dia berkata kepada saya, "Jeffrey, kamu harus ikut kelas CD." Saya bilang, untuk apa saya ikut kelas CD? Saya tidak percaya Tuhan. Tapi dia mengambil telinga saya dan dia menyakiti saya. Dia paksa, dia berkata, kalau kamu tidak mau ikut, kamu sendiri beritahukan kepada pendeta Bob Colley. Tapi dia orang baik sekali. Saya tidak mau melukai perasaannya. Jadi saya merasa terpaksa dan saya mulai ikut.
Tapi saya bersyukur. Karena di situ saya mendengar penjelasan-penjelasan tentang lahir baru. Bahwa lahir baru itu adalah satu krisis. Itu adalah satu titik tolak di dalam hidup baru yang membawa keselamatan. Bahwa di dalam mengenal Yesus, di dalam mengalami kelahiran baru, kita boleh mendapat satu perubahan yang baru. Sebenarnya saya ingin perubahan baru. Saya sudah bersumpah tanggal 1 Januari, saya tidak akan begini, saya tidak akan begitu. Tapi tanggal 2, tanggal 3 saya sudah gagal. Tetapi saya tertarik dengan istilah satu permulaan baru. Saya belum terlalu mengertinya. Tapi ini langkah awal di mana saya sadar bahwa hidupku ada di dalam tangannya. Got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Shalom saudara-saudara. Dalam sesi 8, hidupku di dalam tangannya. Saya mau ceritakan bagaimana saya menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus dan menjadi selamat. Terjadi pada waktu ada seorang uskup yang diundang di gereja untuk memimpin seri KKR selama 1 minggu. Nah, dia kemudian menjadi uskup agung di kota Perth. Tapi sebelumnya, pada hari Sabtu malam ada satu acara doa sepanjang malam. Dan setiap keluarga dibagikan 1 jam. Ibu saya berkata, Jeffrey, ikut sama saya karena saya tidak tahu mau bikin apa di dalam acara doa. Saya bilang, saya juga tidak tahu. Nah, tadi saya bilang, ibu pergi saja. Nah, dia pergi. Dan beberapa menit kemudian, saya tiba-tiba matikan televisi. Saya kejar ibu. Dan sedikit sebelum sampai di gereja, saya menjangkau dia. Dan saya ceritakan, oh saya tidak tahu kenapa begini-begini. Lalu dia ceritakan kepada pendeta Bob Coley. Dan dia berkata, oh itu Roh Kudus yang sedang menarik dia. Nah, saya balik dan ketawa dan saya berkata, tidak ada Roh Kudus. Nah, jadi pada jam 9 malam ibu saya sudah masuk bersama dengan saya ke dalam gereja untuk berdoa. Tetapi hanya sedikit orang dan ganti bergantian 1 jam. Tapi tidak ada suara. Tidak ada orang yang angkat suara dan berdoa Bapa kami atau apa. Tidak ada. Memang di dalam gereja seperti ini sudah tidak sopan kalau ribut-ribut. Nah, jadi saya lihat ada Alkitab, Injil Yohanes. Jadi saya baca, tapi saya kurang mengerti. Waktu jam sudah selesai, ibu berkata, ayo kita pulang sekarang. Saya bilang, saya tinggal dulu. Soalnya saya sudah hampir selesai Injil Yohanes, saya mau selesaikan dulu. Tapi karena saya tidak mengerti, saya baca ulang. Nah, sampai jam 3 pagi saya ada di dalam gereja, tapi tidak pernah berdoa. Tidak tahu berdoa. Tetapi pada jam 3 pagi saya keluar dari gedung gereja. Dan saya melihat bintang-bintang. Wah, seperti juta-jutaan. Tiba-tiba saya yakin ada Tuhan. Dan untuk pertama kali saya berdoa, Tuhan, kalau sesungguhnya Engkau ada, nyatakanlah dirimu kepadaku. Lalu saya pulang dan sepanjang minggu saya mengikuti KKR. Tapi saya tidak mengerti apa yang dia bilang. Saya hanya mengerti pengumuman pada hari Minggu pagi. Kalau datang di gereja jam 3 sore, nanti akan ditandatangani oleh Uskup Sembel. Jadi saya mau dapat tanda tangannya untuk koleksi saya. Yang saya tidak tahu, itu adalah antrian untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Waduh, saya merasa bersalah sekali. Saya sudah pulang ke rumah dan sepanjang minggu saya bergumul. Saya ini seorang munafik.
Tetapi pada hari Minggu saya mengambil keputusan, saya akan menyerahkan hidup saya kepada Yesus. Saya datang lebih awal di gereja. Di belakang saya berlutut dan saya berdoa dan saya berkata, Tuhan, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan pada saat itu, saya merasa sukacita dan hidup baru masuk ke dalam hidup saya. Dan langsung saya merasa panggilan Tuhan di dalam pelayanan firman dan pelayanan misi. Wah, untuk saya itu pengalaman yang luar biasa. Di waktu yang sama, saya pulang dari sekolah satu hari dan ibu saya berkata, Jeffrey, biasa kamu berdoa untuk makan malam. Malam ini tidak ada makanan. Jadi berdoa berterima kasih karena tidak ada makanan. Jadi saya berdoa, terima kasih Tuhan, karena tidak ada makanan hari ini. Pada saat itu, ada yang ketok di pintu. Saya langsung amin. Kita semua lari di pintu. Tapi tidak ada orang. Tapi yang ada kotak yang penuh dengan makanan. Ternyata Tuhan Yesus memelihara dan Dia melindungi. Saya sudah mulai belajar. Hidupku ada di dalam tangannya. Hal ini benar untuk saudara juga. Kalau percaya kepada Yesus, hidupmu ada di dalam tangannya. God bless. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Hidupku ada di dalam tangannya. Di dalam sesi 9 seri ini, kita akan melihat tantangan dan panggilan Tuhan untuk saya terjun ke dalam dunia misi. Saya merasa panggilan untuk menjadi seorang pelayan misi dari hari saya terima Tuhan Yesus. Waktu saya berlutut di belakang gereja Anglikan dan saya mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya sudah tahu panggilan saya ada di dalam dunia misi. Jadi dalam youth group kami, dalam waktu mungkin hanya beberapa minggu kemudian, ada satu film presentasi yang diberikan. Dan film ini adalah tentang 5 pelayan muda. Belum lama wisuda dari sekolah teologi. Tapi mereka punya hati untuk misi. Jadi 5 pemuda ini mendengar ada satu suku Auca di Ecuador. Yang pemerintah di sana sudah mau membunuh habis mereka. Karena mereka dianggap begitu ganas, begitu liar. Mereka sudah membunuh begitu banyak orang pemerintah yang sudah coba masuk. Mereka sudah mengambil keputusan. Tentara akan masuk, hapuskan mereka. Tapi 5 pemuda ini berkata, tidak baik kalau orang ini dimusnahkan begitu tanpa pernah mendengar Injil Kristus. Jadi mereka dengan pesawat kecil mendarat di pantai sungai. Tapi hanya dalam waktu 2 hari mereka juga sudah dibunuh. Mereka menjadi martir untuk Kristus. Pemerintah sekarang lebih nekat, harus musnahkan suku ini. Tapi beberapa dari istri dari ke-5 pemuda itu memutuskan, kami akan masuk ke dalam suku itu. Mereka harus mendengar Injil. Dan setelah mereka masuk, ternyata suku itu takut sekali sama mereka. Kenapa? Karena pada waktu mereka membunuh ke-5 pemuda itu, ternyata malaikat-malaikat surga nampak kepada mereka. Dan mereka melihat kemuliaan Tuhan membawa ke-5 orang itu ke dalam hadirat Tuhan. Jadi waktu ibu-ibu masuk dan menjelaskan kepada mereka Injil Tuhan Yesus Kristus, mereka bertobat. Bahkan pelaku-pelaku pembunuhan menjadi pelayan-pelayan Injil. Yang kemudian juga membaptis anak-anak dari
bapak-bapak yang sudah dibunuh itu. Ini satu kisah yang begitu inspiratif di dalam hidup saya. Saya lebih nekat lagi. Saya akan melayani Tuhan. Saya akan berikan hidup saya untuk membawa Injil kepada siapapun. Satu hal lagi yang menjadi inspirasi di dalam hidup saya adalah saya menghadiri satu retreat yang disebut Belgrave Heights Convention. Di situ sekitar 5.000 orang berkumpul. Mereka mau mendengar Injil. Dan ada seorang pendeta yang namanya Sidlow Baxter, yang penulis buku Explore the Book, Selidikilah Alkitab. Dan saya begitu dikuatkan, diinspirasi dengan uraian firman-Nya. Saya jatuh cinta sama firman. Saya mau belajar firman. Saya sebagai jiwa yang baru, belum ada pedoman bagaimana cara belajar firman. Kami mengundang Sidlow Baxter datang di kabin kami. Dan waktu di kabin kami, kita berbahas firman berjam-jam. Wah, ini membuat saya mau menggali di dalam bukunya Explore the Book. Saya belajar seluruh Alkitab sampai saya melihat panggilan dan misinya Tuhan untuk membawa Injil sampai ke ujung bumi. Saya juga mau demikian di dalam kehidupan saya. Jadi langkah demi langkah saya belajar bahwa sesungguhnya hidupku ada di dalam tangan-Nya. Dan Tuhan sedang mengatur hidup saya untuk selama-lamanya. Amin. Got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole wide world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the whole world in his hands. He's got the little bitty baby. Hidupku ada di dalam tangan-Nya. Bagaimana hidup saudara? Apa saudara sudah menempatkan hidupmu di dalam tangan-Nya? Tangan-Nya sungguh besar. Dan Dia ingin memeluk saudara di dalam tangan-Nya, supaya saudara mengetahui rahasia hidupnya, rencana untuk hidup saudara. Saya bersyukur bahwa saya sudah menemukan rahasia ini. Dan di dalam nomor 10 di dalam seri ini, saya mau bersaksi bagaimana Tuhan telah menyembuhkan ibu saya. Tapi pertama saya mau ceritakan tentang Profesor Dr. Allen Gisbes. Dia menjadi seorang misionaris di India. Tetapi dulu dia satu SMA bersama-sama dengan saya di Beronia High School. Dia seorang Kristen. Saya seorang nakal. Dan satu hari pada waktu saya sedang berjalan, dia ketemu dengan saya dan dia berkata, "Jeff, saya dengar kamu sudah menjadi percaya kepada Yesus." Saya berkata, "Ya, itu luar biasa." Baru dia ceritakan bagaimana waktu di high school, dia melihat saya sebagai anak nakal seperti tak ada harapan. Dan dia telah mengambil saya sebagai proyek doa. Dia telah menyirami hidup saya dengan kasih Kristus. Sampai hati saya bocor dan saya dapat mengenal garam kasih Kristus masuk ke dalam hidup saya dan mengubah kehidupan saya. Saya ceritakan kepada dia bagaimana baru sehari sebelumnya ibu saya kembali dari rumah sakit dan beritahukan kami dia hanya punya 3 bulan untuk hidup. Dokter sudah berkata kepada dia sudah kanker berat, tidak ada harapan. Saya ingat saya menangis, saya peluk ibu saya dan ibu saya memeluk saya. Dan saya merasa saya di dalam tangan ibu, tapi sesungguhnya saya juga di dalam tangan Bapa di surga. Aduh, saya tidak mau ibu saya berangkat. Saya ceritakan kepada Alan. Dan Alan berkata, "Jeff, Yesus tidak hanya menyelamatkan jiwa. Dia juga sanggup untuk menyembuhkan yang sakit." Jadi di pinggir jalan, Alan dan saya berdoa bersama-sama
supaya Tuhan menjamah dan menyembuhkan ibu saya. Beberapa hari kemudian waktu ibu saya harus kembali ke rumah sakit untuk perawatan dan pemeriksaan lanjut. Dokter bingung. Dia periksa kembali. Dan dia berkata, "Ibu, apa sudah terjadi? Kami tidak dapat temukan itu kanker lagi. Ternyata ibu saya sudah disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Sungguh bukan hanya saya di dalam tangan Tuhan, ibu saya juga ada di dalam tangan Tuhan. Dan dia menjadi sembuh oleh kuasa Tuhan." Dia pada waktu itu berumur 44 tahun. Dan dia masih hidup sehat 38 tahun lagi. Sampai umur 82 tahun. Sesungguhnya saya menemukan bahwa hidup di dalam tangan Tuhan. Dan tangan Tuhan itu besar sekali. Aman di dalam tangan Tuhan. Saudara mempunyai keperluan apa? Apa itu keselamatan? Atau mau mempunyai satu keyakinan? Atau mau mempunyai satu visi tentang panggilan dan kehidupan saudara? Tempatkan hidupmu di dalam tangan Tuhan. Karena satu-satunya tempat yang aman ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.